Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Di sini, kami akan mempresentasikan sebuah materi yaitu A. Masuknya Jepang ke Indonesia dan jatuhnya Hindia Belanda. B. Penjajahan Jepang dan transformasi pemerintahan di Indonesia. Yang pertama, masuknya Jepang ke Indonesia dan jatuhnya Hindia Belanda. Masuknya Jepang ke Indonesia dan jatuhnya Hindia Belanda terjadi dalam konteks Perang Dunia Kedua. Dalam rangkaian peristiwa tersebut, ada beberapa tahapan penting, yaitu proses invasi Jepang, perlawanan oleh Belanda, penyerahan Hindia Belanda, dan dampaknya bagi Indonesia. Jepang memutuskan untuk menguasai sumber minyak baru di Asia Tenggara dan Asia Selatan, termasuk wilayah jajahan Hindia Belanda atau Indonesia. Untuk itu, mereka harus melewati kekuatan militer Amerika Serikat. Pada tanggal 7 Desember 1941, Jepang menyerang pangkalan Angkatan Laut Amerika Serikat di Pearl Harbor, Hawaii, yang menimbulkan kerugian besar bagi Amerika Serikat. Setelah itu, Jepang mulai menduduki wilayah-wilayah di Asia, termasuk Indonesia. Pada tanggal 11 Januari 1942, Jepang mendarat di Indonesia dan menguasai Kalimantan atau Tarakan dan Balikpapan. Kemudian menyerang pusat-pusat kekuasaan Belanda di Sumatera dan Jawa. Pada bulan Februari 1942, Jepang menduduki Pontianak, Banjarmasin, Makassar, Palembang, dan Bali. Pada bulan Maret 1942, Jepang menyerang Batavia dan Bandung. Dengan demikian, Hindia Belanda jatuh ke tangan Jepang dan berdampak besar bagi Indonesia. Pendudukan Jepang di Indonesia memiliki tujuan yang meliputi 1. Membuat Indonesia sebagai sumber bahan mentah dan bahan bakar untuk kepentingan industri Jepang. 2. Menggunakan bahasa Indonesia sebagai pasar untuk hasil industri Jepang, mengingat jumlah penduduk Indonesia yang sangat banyak. 3. Memanfaatkan Indonesia sebagai sumber tenaga kerja dengan upah yang murah. Untuk mendapatkan simpati dari bangsa Indonesia, Jepang melakukan beberapa upaya, antara lain 1. Mengaku sebagai saudara tua bangsa Indonesia. 2. Mengizinkan penggunaan bahasa Indonesia, menyanyikan lagu Indonesia Raya, dan mengibarkan bendera merah putih. Namun, bangsa Indonesia juga harus mengibarkan bendera Jepang, menyanyikan lagu kebangsaan Jepang, dan mengajarkan bahasa Jepang di sekolah-sekolah. 3. Mengganti nama jalan dan gedung dengan nama dalam bahasa Jepang. 4. Bersikap baik terhadap bangsa Indonesia. 5. Membentuk gerakan 3A dengan moto Jepang Cahaya Asia, Jepang Pelindung Asia, dan Jepang Pemimpin Asia sebagai upaya propaganda kebaikan Jepang. Selanjutnya, penjajahan Jepang dan transformasi pemerintahan di Indonesia. 1. Tanggapan para tokoh pergerakan nasional. Pada awalnya, kedatangan Jepang di Indonesia disambut baik oleh beberapa tokoh pergerakan nasional, seperti Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ki Hajar Dewantara. Namun, ada juga tokoh seperti Samratulangi, Muhammad Husni Tamrin, dan Sutarjo yang lebih hati-hati dalam menyikapi gerakan ekspansionisme Jepang, karena adanya unsur fasisme di dalamnya. Meskipun demikian, secara umum ada perasaan optimisme bahwa kedatangan Jepang akan segera membawa kemerdekaan. Ada 5 alasan yang melandasi perasaan optimisme tersebut. 1. Penyerahan Belanda kepada Jepang dianggap sebagai akhir dari penjajahan Belanda dan awal dari era baru bagi bangsa-bangsa Asia yang dipimpin oleh Jepang untuk dapat berdiri sendiri. Keyakinan ini semakin kuat ketika Jepang mengenalkan diri sebagai saudara tua dan mengumandangkan propaganda gerakan 3A. 2. Jepang berjanji bahwa jika mereka menang dalam Perang Pasifik, bangsa-bangsa di Asia akan mendapat kemerdekaan. 3. Mereka juga berjanji untuk menciptakan kemakmuran bersama di antara bangsa-bangsa Asia. Hal ini membuat para tokoh kita bersedia bekerja sama dengan pemerintah Jepang. 4.
Jepang juga bersikap simpati terhadap aktivitas pergerakan nasional seperti membebaskan para tokoh yang ditahan dan dibuang oleh pemerintah Hindia Belanda. 5. Selain itu, Jepang memberikan kemudahan kepada bangsa Indonesia seperti mengizinkan ibadah, mengibarkan bendera merah putih bersama dengan bendera Jepang, menggunakan bahasa Indonesia, dan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya bersama dengan lagu kebangsaan Jepang Kimigayo. Yang kedua, pembentukan pemerintahan militer. Pada pertengahan tahun 1942, pemerintah wilayah Indonesia bekas Hindia Belanda dibagi menjadi 3 wilayah militer. A. Pemerintah militer Angkatan Darat, yaitu Jawa dan Madura diperintah oleh Tentara ke-16 dengan pusat pemerintahan di Jakarta. B. Pemerintah militer Angkatan Darat, yaitu Sumatera diperintah oleh Tentara ke-25 dengan pusat pemerintahan di Bukit Tinggi. C. Pemerintah militer Angkatan Laut, yaitu Armada Selatan kedua untuk daerah Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku dengan pusatnya di Makassar. Adanya pembagian administrasi tersebut terkait dengan perbedaan kepentingan Jepang terhadap setiap daerah di Indonesia. Pulau Jawa yang merupakan pusat pemerintahan yang sangat penting pada waktu itu masih diberlakukan pemerintahan sementara. Hal tersebut berdasarkan Osamu Seirei atau undang-undang yang dikeluarkan oleh Panglima ke-16. Isi Osamu Seirei antara lain sebagai berikut. A. Jabatan Gubernur Jenderal pada masa Hindia Belanda dihapuskan dan segala kekuasaan yang dahulu dipegangnya diambil alih oleh Panglima Tentara Jepang di Jawa. B. Para pejabat pemerintah sipil beserta pengawalnya pada masa Hindia Belanda tetap diakui kedudukannya, asalkan memiliki kesetiaan terhadap tentara pendudukan Jepang. C. Badan-badan pemerintah dan undang-undang pada masa Hindia Belanda tetap diakui secara sah untuk sementara waktu, asalkan tidak bertentangan dengan aturan pemerintahan militer Jepang. Adapun susunan pemerintahan militer Jepang yaitu A. Terdiri dari Panglima Tentara sebagai pucuk pimpinan yang pertama dijabat oleh Jenderal Hitoshi Imamura. B. Ada juga Kepala Pemerintahan Militer yang dirangkap oleh Kepala Staf. Terdapat 5 departemen di lingkungan Gunseikanbu, yaitu 1. Departemen Dalam Negeri, 2. Departemen Keuangan, 3. Departemen Perusahaan, Industri, 4. Kerajinan Tangan, 5. Departemen Lalu Lintas, 6. Departemen Kehakiman. C. Gunseibu atau Koordinator Pemerintahan dengan tugas memulihkan ketertiban dan keamanan atau semacam gubernur. Sebagai berikut. 1. Jawa Barat dengan pusatnya di Bandung. 2. Jawa Tengah dengan pusatnya di Semarang. 3. Jawa Timur dengan pusatnya di Surabaya. Ditambah 2 daerah istimewa atau koci, yaitu Yogyakarta dan Surakarta. 3. Pemerintahan sipil. Selama pendudukan Jepang di Indonesia, mereka membentuk pemerintahan sipil untuk mendukung kelancaran pemerintahan. Pada bulan Agustus 1942, Jepang mengeluarkan Undang-Undang Nomor 27 tentang Aturan Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 28 tentang Pemerintahan Su serta Tokubesushi. Pulau Jawa dan Madura dibagi menjadi daerah-daerah seperti Su Karesidenan, Si Kota Praja, Ken Kabupaten, Kun Kewedanan, Son Kecamatan, dan Ku Desa atau Kelurahan. Ada 17 Su di seluruh Pulau Jawa dan Madura. Pemerintah Su dipimpin oleh seorang Sucokan dan dibantu oleh Chokan Kanbu atau Majelis Permusyawaratan Su yang terdiri dari 3 bagian, yaitu bagian pemerintahan umum, ekonomi, dan kepolisian. Jepang juga membentuk kota yang disebut Tokubesushi atau kota istimewa dengan posisi dan kewenangan yang mirip dengan Su. Pada tanggal 5 September 1942, Jepang membentuk Chousang-in atau Dewan Pertimbangan Pusat dan Chousangkal, Dewan Pertimbangan Daerah, untuk menjalankan pemerintahan yang efisien.
Ketua Chung Sang-in adalah Soekarno dan wakilnya Bundaran Mangun-Subroto. Meskipun langkah-langkah ini awalnya terlihat berpengaruh penting bagi bangsa Indonesia dalam upaya mencapai kemerdekaan, sebenarnya itu hanyalah sandiwara dari Jepang untuk memperoleh simpati bangsa Indonesia. Pada pertengahan tahun 1943, Jepang mempercayakan tokoh-tokoh Indonesia untuk duduk dalam pemerintahan sebagai upaya agar bangsa Indonesia tetap bersimpati pada Jepang. 4. Organisasi yang bersifat kemasyarakatan. Jepang membentuk organisasi sosial kemasyarakatan untuk mengakomodasi gerakan kaum nasionalis Indonesia. Hal ini dilakukan agar kaum nasionalis tidak terus melakukan gerakan bawah tanah setelah hampir seluruh organisasi pergerakan dibubarkan oleh Jepang. A. Gerakan 3A. Gerakan 3A adalah gerakan yang didirikan oleh Jepang pada 29 April 1942 sebagai upaya propagandis untuk mendapatkan dukungan rakyat Indonesia. Gerakan ini memiliki semboyan Jepang Jaya Asia, Jepang Pelindung Asia, Jepang Pemimpin Asia. Gerakan 3A hanya bertahan beberapa bulan karena dianggap tidak cukup efektif oleh pemerintah pendudukan Jepang. B. Putera atau Pusat Tenaga Rakyat. Setelah bubarnya Gerakan 3A, pemerintah Jepang membentuk Putera pada 16 April 1943. Organisasi Putera dirangkul oleh Jepang untuk mempropagandakan politik Hakko Issue. Tokoh Putera dikenal dengan sebutan 4 serangkai, yaitu A. Insinyur Soekarno, B. Muhammad Hatta, C. Ki Hajar Dewantara, D. Mas Mansur. Tujuan pendirian Putera adalah untuk memusatkan potensi rakyat Indonesia dalam Perang Asia Timur Raya. Namun, organisasi Putera dibubarkan tanggal 1 Januari 1944. C. Majelis Islam A'la Indonesia. Kegiatan MIAI terbatas pada pembentukan Badan Amal atau Baitul Mal dan penyelenggaraan peringatan hari-hari besar keagamaan. MIAI bubar pada tanggal 24 Oktober 1943 dan digantikan oleh Masyumi atau Majelis Syura Muslimin Indonesia pada tanggal 22 November 1943. D. Masyumi. Masyumi didirikan pada tanggal 22 November 1943 sebagai pengganti MIAI. Masyumi adalah singkatan dari Majelis Syura Muslimin Indonesia. Hasyim Asy'ari menjadi ketua Masyumi, sementara Mas Mansur dan Wahid Hasyim menjadi wakil ketua. Ki Bagus Hadikusuma dan Abdul Wahab adalah penasihat dalam organisasi ini. Masyumi memiliki peran penting dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia dan pembentukan negara Indonesia yang merdeka. E. Jawa Hokokai atau Himpunan Kebaktian Jawa. Jawa Hokokai adalah organisasi yang didirikan oleh pemerintah pendudukan Jepang pada tahun 1944. Organisasi ini terdiri dari berbagai Hokokai atau himpunan kebaktian sesuai dengan bidangnya profesinya sebagai berikut. 1. Kyoiku Hokokau atau kebaktian para guru. 2. Izi Hokokau atau kebaktian para dokter. 3. Fujinkai atau organisasi wanita. 4. Kaimin Bunka Shidoso atau pusat kebudayaan. 5. Boei Engoki atau tata usaha pembantu prajurit. 6. Hokokai perusahaan. Tujuan pembentukan Jawa Hokokai adalah untuk menggalang dan menyatukan kekuatan rakyat dalam menghadapi Perang Asia Timur Raya. Jawa Hokokai dianggap sebagai organisasi resmi pemerintah. Kegiatan Jawa Hokokai meliputi tugas nyata dan ikhlas demi pemerintah Jepang, mengembangkan tenaga berdasarkan semangat persaudaraan, dan memperkuat pembelaan tanah air. Organisasi ini hanya berkembang di Pulau Jawa. 5. Organisasi semi militer. A. Pengerahan tenaga pemuda di usia 25-35 tahun. Jepang telah melatih para pemuda disiplin, memiliki semangat juang tinggi atau seishin, dan berjiwa kesatria atau bushido yang tinggi. BPAR adalah organisasi yang didirikan oleh pemerintah pendudukan Jepang pada masa Perang Dunia Kedua.
Tujuan BPAR adalah melatih dan menginspirasi pemuda Indonesia agar memiliki semangat juang tinggi dan jiwa kesatria. Latihan BPAR menekankan pentingnya semangat dan keyakinan, karena peserta diharapkan menjadi pimpinan bagi pemuda lainnya. B. Seinenden atau Barisan Pemuda. Seinenden adalah organisasi pemuda yang didirikan pada tanggal 9 Maret 1943. Tujuan pembentukan Seinenden adalah mendidik dan melatih pemuda untuk menjaga dan mempertahankan tanah air dengan kekuatan sendiri. Organisasi ini berada di bawah pimpinan Gun Seikan dan bersifat semi-militer. Awalnya, anggota Seinenden terdiri dari pemuda Asia yang berusia antara 15 sampai 25 tahun, namun kemudian diubah menjadi 14 sampai 22 tahun. Jumlah anggota awalnya sekitar 3.500 orang dari seluruh Jawa. Namun, jumlah ini berkembang menjadi 500.000 orang pada akhir masa pendudukan Jepang. C. Kaibondan atau Barisan Pembantu Polisi. Kaibondan adalah organisasi pemuda yang dibentuk bersamaan dengan Seinenden. Tujuan pembentukan Kaibondan adalah untuk memiliki barisan pembantu polisi. Pemerintah Jepang ingin memastikan bahwa organisasi ini tidak terpengaruh oleh golongan nasionalis, sehingga kaum nasionalis tidak memiliki hubungan dengan Kaibondan. Kaibondan ditempatkan langsung di bawah pengawasan polisi. D. Suisitai atau Barisan Pelopor. Barisan Pelopor adalah organisasi semi-militer yang dibentuk pada tanggal 14 September 1944. Barisan Pelopor adalah organisasi semi-militer yang dibentuk pada tanggal 14 September 1944 dan diresmikan pada tanggal 25 September 1944. Organisasi ini didirikan sebagai hasil keputusan sidang ketiga dari Chow Sang-in atau Dewan Pertimbangan Pusat. Dipimpin oleh Insinyur Soekarno, Barisan Pelopor bertujuan untuk menanamkan semangat nasionalisme di kalangan para pemuda. Barisan Pelopor merupakan organisasi pemuda pertama yang dipimpin oleh tokoh nasionalis Indonesia seperti Insinyur Soekarno. E. Hizbullah. Hizbullah adalah barisan semi-militer yang direkrut dari golongan Islam. Organisasi ini dipimpin oleh Zainal Arifin dan wakilnya Mohrem. Hizbullah didirikan pada tanggal 15 Desember 1944. Tugas utama Hizbullah adalah 1. Menjadi tentara cadangan yang melatih diri dalam segala aspek. 2. Membantu tentara Dai Nippon. 3. Menjaga dari bahaya udara dan mata-mata musuh. 4. Serta menggiatkan usaha untuk kepentingan perang. Selain itu, Hizbullah juga memiliki tugas sebagai pemuda Islam untuk menyiarkan agama Islam, memimpin umat Islam agar taat menjalankan agama, dan membela agama. 6. Organisasi militer. A. Heiho. Heiho adalah organisasi militer yang dibentuk oleh Angkatan Darat Markas Besar Umum Kemaharajaan Jepang pada September 1942. Anggotanya direkrut pada April 1943 dan terdiri dari pemuda berusia 18-25 tahun dengan pendidikan terendah. Meskipun hanya sebagai pembantu prajurit Jepang, Heiho dilatih untuk menggunakan senjata dan ditempatkan di bawah komando militer Jepang. Mereka awalnya bertugas membantu pekerjaan kasar militer, namun kemudian juga diterjunkan di medan perang. Jumlah pasukan Heiho diperkirakan mencapai 42.000 orang, dengan sebagian besar berada di Pulau Jawa. Heiho juga dikirim ke luar negeri untuk menghadapi pasukan sekutu. B. PETA. PETA yang didirikan pada Oktober 1943 adalah organisasi militer yang terdiri dari orang Indonesia yang mendapat pendidikan militer Jepang. PETA memiliki peran penting dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia dan menjadi tulang punggung kekuatan TNI. Ide pembentukan PETA berasal dari surat Gatot Mangkupraja kepada Gun Seikan yang meminta bantuan bangsa Indonesia di medan perang. Dalam PETA ada 5 sistem kepangkatan, yaitu sebagai berikut. 1. Daidanko atau Komandan Batalion.
Dipilih dari kalangan tokoh-tokoh masyarakat atau orang-orang terkemuka di daerah, seperti pegawai pemerintah, pemimpin agama atau ulama, pamong praja, politikus, dan penegak hukum. 2. Chudanko atau komandan kompi. Dipilih dari kalangan pekerja tetapi belum mencapai pangkat dan jabatan tinggi, seperti guru sekolah atau juru tulis. 3. Sodanko atau komandan peleton. Dipilih dari kalangan pelajar sekolah lanjutan atas atau sekolah lanjutan pertama. 4. Budenko atau komandan regu. Dipilih dari kalangan pemuda dari tingkat sekolah dasar. 5. Kyuhei atau prajurit sukarela. Anggotanya sama dengan Budenko.